Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Naning dalam mata pelajaran IPA kelas 4. Teman-teman, materi kita kali ini adalah tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya part 2. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bagian-bagian tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Teman-teman, perhatikan bagian-bagian tumbuhan berikut ini ya. Oke, yang pertama akar. Akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar utama yang tumbuh dari biji, tegak ke bawah, dan dari akar utama keluar cabang. Contoh, akar pohon mangga, alpukat, dan jeruk. Akar serabut adalah akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol. Contoh, akar padi, jagung, dan pisang. Berdasarkan fungsinya, akar dibedakan menjadi 4, yaitu akar gantung, akar napas, akar papan, dan akar tunjang. Akar gantung berfungsi untuk mengambil uap air dari udara, contoh pada pohon beringin. Selanjutnya akar napas berfungsi untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam, contohnya pohon bakau jenis api-api. Akar papan berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan, contohnya pada pohon kenari dan pohon randu. Selanjutnya akar tunjang, yaitu berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh, contohnya pada pohon pandan. Yang kedua batang. Batang dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu adalah batang yang bertekstur keras dan mengandung kambium. Kambium terdapat di antara pembuluh angkut silam dan floem. Contoh batang berkayu adalah pada pohon mangga, rambutan, karet, dan jeruk. Sedangkan batang basah adalah batangnya lunak dan berair. Contohnya pada pohon bayam, kemudian seledri, pisang, dan jagung. Yang ketiga daun. Bagian-bagian daun terdiri dari tangkai daun, pelepah, tulang daun, dan helai daun. Daun dibedakan menjadi 4 macam, yaitu daun menyirip. Bentuknya seperti susunan sirip ikan, contohnya pada daun mangga. Yang kedua, daun menjari, berbentuk seperti susunan jari-jari tangan, contohnya pada pohon randu. Daun melengkung, berbentuk seperti garis-garis lengkung, contohnya pada daun sirih. Dan daun sejajar, berbentuk seperti garis-garis lurus sejajar, contohnya pada daun jagung. Berdasarkan jumlah helainya, daun dibedakan menjadi 2, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal hanya terdapat sehelai daun pada sebatang tangkai daun, sedangkan daun majemuk terdapat beberapa helai daun pada sebatang tangkai daun. Yang keempat, bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Berdasarkan kelengkapannya, bagian-bagian bunga dibagi menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Contoh bunga lengkap adalah bunga sepatu, anggrek, dan mawar. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contohnya bunga asoka, bunga kelapa, bunga labu, dan bunga rambutan. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi 3, yaitu bunga sempurna, bunga jantan, bunga betina.
Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Contohnya bunga jagung dan bunga matahari. Sedangkan bunga jantan adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan jantan saja. Contohnya bunga mentimun dan bunga jeruk. Sedangkan bunga betina adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan betina saja. Contohnya bunga sepatu dan bunga mawar. Yang kelima, buah. Berdasarkan pembentukannya, buah dibedakan menjadi dua, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal buah. Contohnya mangga, jeruk, dan rambutan. Buah semu adalah buah yang bukan berasal dari bakal buah. Contohnya buah apel, nanas, dan jambu monyet. Yang keenam, biji. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Berikut perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Untuk tumbuhan dikotil, jenis daunnya pertulangan daun menyirip dan menjari, kemudian batang, kambiumnya ada, berkas pengangkut melingkar. Kemudian bunga, bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Untuk akarnya, jenisnya akar tunggang. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil, pertulangan daun sejajar dan melengkung. Untuk batangnya kambium tidak ada, berkas pengangkut tersebar. Untuk bunganya, bagian bunga kelipatan 3. Dan akarnya, untuk akarnya jenis akar serabut. Nah, gimana teman-teman? Udah paham semua kan? Demikian materi kita kali ini. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.